Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Tapi tentunya suatu konsekuensi yang logis bahwasanya kader-kader kita yang telah memberikan konsistensi dan dukungan kepada baca pres Koalisi Perubahan untuk kemudian memutuskan untuk tidak lagi melakukan sosialisasi tersebut. Ini ancaman serius ya bagi bubarnya Koalisi Perubahan, karena menurut saya salah satu saja partai pendukung Koalisi Perubahan hengkang, maka kemungkinan besar Mas Anies sulit untuk berlayar di 2024. Tentu dengan asumsi tidak ada kendaraan politik baru yang menjadi pengganti jika Demokrat keluar. Nah, sepertinya munculnya PKB sebagai salah satu opsi dengan menawarkan Caimin sebagai cawapres Mas Anies itu dianggap sebagai kompensasi kalau misalnya Demokrat keluar, PKB diharapkan bisa menambal kekurangan presidensial threshold. Tapi lagi-lagi ini ancaman yang serius meskipun belum didaftarkan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan layu sebelum berkembang. Demokrat keluar dari koalisi Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak masalah. Partai Demokrat dikabarkan keluar dari Koalisi Perubahan setelah Anies Baswedan dan Nasdem dianggap berkhianat. Keputusan ini diambil Partai Demokrat setelah Majelis Tinggi Partai atau MTP menggelar rapat untuk memutuskan secara resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP di kediaman Ketua NTP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Puri Cikeas, Bogor pada Jumat 1 September sore. Sebelumnya, keputusan Demokrat akan keluar dari Koalisi Perubahan telah disampaikan Sekjen Partai Demokrat pada Kamis 31 Agustus kemarin. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Bahkan, informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin, dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Ia mengatakan Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa 29 Agustus malam. Rifki menuturkan Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai bacawa pres pada 14 Juni 2023. Padahal dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Partai Demokrat menggelar rapat Majelis Tinggi Partai atau MTP untuk memutuskan secara resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP di kediaman Ketua NTP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Puri Cikeas, Bogor pada Jumat 1 Agustus sore. Sebelumnya, Sekretaris NTP Demokrat Andi Malarangeng menjelaskan seusai AD atau ART Partai, penarikan dukungan pencapresan ke Anies Baswedan dan keputusan keluar dari Koalisi Perubahan harus diputuskan lewat rapat NTP. Namun diputuskan dengan baik setelah kemudian ada keputusan baru resmi kita Partai Demokrat tidak lagi bersama Koalisi Perubahan karena memang sudah ditinggal secara otomatis, sudah bubar secara otomatis. Jelas Andi sebelum rapat NTP. Andi mengatakan Demokrat tak mungkin mendukung Anies karena sudah meninggalkan kawan lama yang sudah dilamar. Bahkan lanjutnya, dia meninggalkan Demokrat ketika sedang menentukan waktu deklarasi bersama Anies AHY. Tiba-tiba dia kawin dengan orang lain, kira-kira begitu. Masa kita masih mau berjalan bersama dengan orang-orang semacam itu, ujar Andi.
SBY berikan isyarat akan keluar dari koalisi. Dikutip dari YouTube Demokrat, rapat NTP ini dipimpin langsung oleh SBY bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam kata sambutannya, SBY meminta semua kader Partai Demokrat untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi ini. Dengan begitu, pengambilan keputusan setelah prahara ini terjadi bisa lebih mantap. Mari tenangkan hati kita, saya melihat wajah majelis tinggi cool, tenang, saya juga makin senang dengan ini semua, sehingga insya Allah dalam waktu yang tidak lama sudah bisa mengambil sikap dan pilihan kita, ujar SBY. SBY juga memberikan isyarat bahwa Demokrat akan memiliki koalisi baru. Intinya, sangat mungkin kita punya rumah baru, tempat baru, tapi melanjutkan yang sudah baik tetap kita bisa diskusi. Perbaikan seperti apa yang bisa kita lakukan dengan mitra koalisi kita yang baru nanti. Semuanya terbuka untuk itu, kata SBY saat membuka rapat Majelis Tinggi Partai di Cikeas Jumat 1 September. Meski begitu, ia menitipkan pesan kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk tetap menjaga semangat perubahan. Jangan sampai dengan kejadian ini semangat itu luntur, ujarnya. SBY juga minta semua kader Partai Demokrat untuk bersabar menunggu keputusan Majelis Tinggi soal arah dukungan Partai Demokrat setelah ini. Jadi, saya mohon pengertiannya, tidak mungkin dalam 1-2 hari ini langsung kita ambil keputusan apa gitu. Kita diskusikan secara bersama, ucap SBY.